Amerika Serikat dan Iran semakin bersih tegang. Armada tempur Washington telah disiagakan di Timur Tengah, seolah bersiap menyerang Iran kapanpun. Teheran pun tak gentar dan menyatakan siap berperang habis-habisan. Eskalasi ini memunculkan pertanyaan jika benar AS dan Iran berperang, apakah Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO dapat membela AS? Sebab aliansi ini punya prinsip jika ada anggota NATO diserang, semua anggota akan menganggapnya sebagai serangan terhadap mereka sendiri dan akan membantu anggota yang diserang. Lantas apakah NATO bisa membantu AS melawan Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pakar kebijakan luar negeri Muhammad Arsyad dalam artikelnya yang dimuat di situs Think Tank telah menganalisis sejauh mana NATO bisa terlibat dalam potensi konflik AS-Iran. Menurutnya sangat kecil kemungkinannya NATO akan melakukan serangan ofensif proaktif, namun ada celah untuk keterlibatan defensif atau reaktif. Salah satu aspek penting adalah faktor pendorong dan penghambat keterlibatan aliansi. NATO bisa terdorong jika Iran menyerang aset AS atau pangkalan Eropa di Timur Tengah, mengaktifkan pasal 5 yang menuntut bantuan kolektif. Beberapa pemimpin Eropa bahkan dilaporkan mendorong Presiden AS Donald Trump untuk memberi lampu hijau tindakan terhadap Iran. Ancaman serangan cyber atau proksi yang menargetkan infrastruktur kritis Eropa, seperti yang pernah terjadi di Albania, juga bisa memicu respons NATO. Namun keterlibatan itu menemui hambatannya. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala besar karena amunisi dan personel sudah banyak digunakan untuk mendukung Ukraina. Selain itu, intelijen Jerman memperingatkan potensi serangan Rusia di wilayah timur NATO pada 2029. Sikap skeptis Trump terhadap pasal 5 juga menimbulkan ketidakpastian bagi Eropa soal komitmen AS. Tak hanya itu, keterlibatan NATO melawan Iran membawa risiko ekonomi yang signifikan bagi Eropa. Penutupan Selat Hormuz bisa menaikkan harga minyak hingga 20 hingga 30 dolar per barel atau sekitar 319.000 hingga 478.000 rupiah akan melumpuhkan industri Jerman. Target pengeluaran pertahanan NATO sebesar 5% dari PDB pun akan membebani anggaran negara-negara anggota yang berpotensi memicu ketegangan sosial. Ditambah lagi Eropa belum pulih dari krisis pengungsi Ukraina. Perang dengan Iran berpotensi menambah jutaan pengungsi baru dari Timur Tengah, menekan sistem sosial dan fiskal negara-negara seperti Polandia dan Jerman. Dalam menghadapi dilema ini, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berupaya mengarahkan KTT Den Haag pada Juni 2025 menjadi pertemuan yang defensif dan penuh kehati-hatian. NATO kemungkinan besar akan membatasi perannya pada dukungan defensif seperti memperkuat pertahanan udara dan rudal untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Iran. Pendekatan ini memungkinkan aliansi tetap menghadapi ancaman dari Rusia sambil menahan diri dari front kedua yang terlalu berisiko bagi Eropa. Kesimpulannya, NATO tidak diperkirakan akan menyerang Iran secara aktif. Aliansi ini diperkirakan lebih cenderung menempuh jalur diplomasi seperti pertemuan di Jenewa antara Eropa dan Iran untuk menahan eskalasi. Keterlibatan militer NATO hanya mungkin terjadi jika Iran melakukan kesalahan strategis dengan menyerang wilayah kedaulatan anggota NATO secara langsung. NATO memiliki prinsip dasar yang namanya pertahanan kolektif diatur dalam pasal 5 Traktat Atlantik Utara. Menurut pasal ini, serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota dan memicu kewajiban untuk memberikan bantuan. Bantuan tersebut bisa berupa tindakan militer atau langkah lain yang diperlukan untuk memulihkan dan menjaga keamanan kawasan Atlantik Utara. Pasal 5 sejalan dengan pasal 51 Piagam PBB yang mengakui hak setiap negara untuk membela diri secara kolektif atau individual dan meminta bantuan negara lain jika diserang. Pasal 5 hanya berlaku jika terjadi serangan bersenjata yang tidak terbatas pada invasi militer konvensional. Serangan teroris lintas negara atau serangan cyber besar juga bisa memicu penerapannya, seperti yang terjadi setelah serangan 11 September 2001 terhadap AS. Namun kawasan yang dikaitkan terbatas pada Atlantik Utara sesuai pasal 6 traktat. Untuk memicu pasal 5, dua hal harus terpenuhi, yaitu anggota NATO mengalami serangan bersenjata dan anggota tersebut meminta atau menyetujui tindakan kolektif.
Dewan Atlantik Utara akan bertemu untuk menilai situasi dan menentukan langkah kolektif, sementara pasal 4 memungkinkan konsultasi awal jika terdapat ancaman. Setelah pasal 5 diputuskan, setiap anggota NATO wajib memberikan bantuan dan NATO memfasilitasi koordinasi supaya tindakan seragam. Contohnya, pasca 11 September 2001, NATO meningkatkan kerjasama intelijen, memperkuat keamanan fasilitas AS dan sekutu, memberikan akses pelabuhan dan pangkalan udara, serta menempatkan kekuatan laut dan radar udara di Mediterania Timur. Operasi pertama berdasarkan pasal 5 adalah Operation Eagle Assist dan Operation Active End of War di Mediterania untuk mencegah aktivitas teroris berlangsung hingga 2016. Penting untuk dipahami, kelompok NATO hanya akan terlibat jika anggota mereka diserang secara langsung. Kerangka pertahanan kolektif dan pasal 5 bukan berarti NATO akan serang terlebih dahulu, melainkan menjadi pendekatan untuk mencegah agresi dan memberikan respons terkoordinasi jika serangan terjadi. Berdasarkan pasal 5, NATO hanya akan ikut campur jika seorang anggota diserang secara bersenjata dan meminta bantuan. Serangan AS ke Iran belum memicu kewajiban ini, jadi NATO tidak wajib turun tangan. NATO dinilai hanya memberi bantuan defensif atau reaktif, bukan serangan langsung, karena pertimbangan sumber daya terbatas, perbedaan pendapat anggota Eropa, dan risiko ekonomi. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.